Ya, di tengah banyaknya pemberitaan mengenai penyebaran virus corona di seluruh dunia, tentunya masih banyak hal yang belum kita ketahui seputar penyakit ini. Nah, seperti janji saya di awal, di segmen berikut ini, Dokter Jaka akan menjawab pertanyaan Anda seputar COVID-19 dalam segmen Dokter Menjawab, dan kita telah terhubung dengan Dokter Jaka melalui sambungan Skype. Langsung saja kita sapa. Dokter Jaka, selamat sore, apa kabar dokter? Selamat sore, baik Mbak Fani. Ya, dokter, ini sudah terkumpul pertanyaan warganet, sudah siap untuk menjawab pertanyaan para warganet seputar COVID-19 ini? Ya, kita coba. Oke, baik ya. Kita coba buka pertanyaan yang pertama. Ini ada dari @AARWSS. Selamat pagi, mungkin ini pagi begitu ya, selamat sore begitu. Saya ingin bertanya, apabila seseorang terinfeksi virus corona dan sudah dinyatakan sembuh, ini apakah pada paru-paru orang tersebut dapat berfungsi normal atau rusak, atau memiliki kemungkinan dapat terinfeksi virus corona kembali? Bagaimana Dokter Jaka? Ya, seperti kita ketahui 80% orang yang terkena virus COVID-19 ini memang gejalanya ringan, bahkan tidak bergejala. Hanya sekitar 20% yang memang menyebabkan gangguan pada parunya. Nah, kalau yang gejalanya ringan, memang tidak akan menimbulkan jejak atau jaringan paru sisa. Namun pada 20% sisanya, apabila memang gejalanya berat, ya, jadi bisa menyebabkan sesak nafas dan lainnya, dan dari radiologinya memang kesannya luas, maka kemungkinan besar bisa menyebabkan jaringan parut atau kita sebut juga dengan fibrosis. Nah, ini kadang menyebabkan batuk kronik ataupun sesak dalam aktivitas nantinya. Jadi berarti ada juga begitu ya dok kemungkinannya ya? Ya, ada, tapi itu kecil dan bukan yang sangat mengganggu aktivitas harian. Dan untuk kekambuhan, ya memang saat ini sekarang ini virus masih baru, jadi kita terus meneliti data-data kasus yang ada. Seharusnya memang pada virus kita membuat antibodi dan kita tidak akan terinfeksi kembali. Namun kita masih terus mengumpulkan data-data, mudah-mudahan tidak terjadi kekambuhan pada penyakit ini. Oke, berarti kitanya juga harus siap gitu menjaga ya dokter ya? Ya, baik, betul. Pertanyaan selanjutnya kita buka. Ini ada dari netizen atau warganet @adewijayanti. Dokter, apa yang perlu dilakukan saat seseorang dinyatakan ODP? Nah, ini mungkin penting juga untuk kita semua begitu dokter. Seperti apa dokter? Oke, baik. Jadi yang pertama, kita tahu definisi ODP ya. Jadi ada gejala, tapi gejalanya ringan, gitu ya. Apakah itu demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan. Kemudian juga apakah ada faktor risiko kontak atau faktor risiko berpergian dari daerah endemi COVID. Nah, apabila gejala itu ada, maka yang perlu kita lakukan adalah pertama, kita minum obat, kita berobat. Kemudian yang kedua adalah kita jaga daya tahan tubuh kita. Dengan cara apa? Dengan cara makan makanan bergizi, istirahat di rumah, ya. Kemudian kita memakai masker dan menjaga jarak dengan keluarga. Kalau bisa pindah kamar gitu ya. Nah, setelah itu kita akan evaluasi gejala harian kita. Apabila gejala semakin memberat, maka berobatlah ke rumah sakit untuk kita periksakan darah dan foto ronsen, apakah memang harus dirawat atau tidak. Jadi itu yang perlu kita lakukan ketika menjadi ODP. Oke, nah jangka waktu untuk step by step-nya itu biasanya berapa lama dok? Kalau kita sudah mulai coba pengobatan, kita istirahat di rumah, apabila gejala memberat dalam waktu 2 hingga 3 hari, baiknya kita langsung waspada pergi mencari pertolongan medis. Oke, 3 hari maksimal begitu ya? Ya. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya Dokter Jaka. Ini ada dari @aji3binarso. Dokter, virus COVID-19 ini bisa bertahan lama di udara bebas atau tidak? Iya, saat ini memang penyebarannya masih dalam bentuk droplet dan kontak, gitu ya. Di rumah sakit bisa menjadi airborne. Airborne itu penyebarannya menjadi lebih luas, menjadi lebih ringan karena dropletnya menjadi pecah karena alat-alat medis, gitu ya. Jadi kalau di masyarakat, di lingkungan, kita masih droplet ataupun kontak dengan tangan. Nah, apabila memang dia berada di benda-benda, memang ada beberapa benda yang bisa menyebabkan hingga 6-9 hari, dan ada beberapa jenis benda yang berjam-jam. Jadi memang kita makanya harus cuci tangan terus dan jangan memegang wajah kita, karena memang virusnya bisa lama dalam bentuk droplet yang di benda. Oh, oke. Berarti memang pentingnya atau cuci tangan itu menjadi sangat penting karena ya itu kita menyentuh benda-benda yang kita tidak tahu apakah dia terpapar virus atau tidak, begitu ya? Iya. Jadi memang dia tidak berterbangan, tapi dia akan turun ke benda dan tangan kita lah yang menjadi pembawa penyakit ini.
Oke, baik. Berarti penting sekali cuci tangan. Ini kita ke pertanyaan terakhir, dokter. Untuk hari ini ada dari Fahriza Arif 5. Dok, mau bertanya, orang yang terindikasi sebagai ODP, ciri-cirinya bagaimana? Dan cara menjaga pola hidup sehat seperti apa demi wabah virus COVID-19 ini tidak meluas? Terima kasih. Nah, bagaimana ini, dok? Ya. Baik, jadi kita kembali lagi dengan definisi ODP. Yang pertama, apakah pasiennya itu ada gejala? Gejala ringan ya, demam, meriang, batuk, pilek ya, kemudian diare ya, itu merupakan sebuah tanda kita lagi sakit gitu ya, ada gejala. Yang kedua adalah apakah kita ada riwayat kontak dengan orang yang positif gitu ya. Apakah itu keluarga, teman kantor dan lain-lain. Dan yang ketiga, apakah berpergian dari daerah yang terinfeksi COVID. Nah, apabila ketiga hal ini ada, maka kita harus waspada. Harus berobat, jaga daya tahan tubuh, jangan berpergian, hindari keramaian ya, di rumah dan jaga jarak juga dengan orang rumah gitu. Kita kembalikan daya tahan tubuh kita have fun di rumah ya, jangan stres. Semakin stres daya tahan tubuh kita akan turun sehingga akan menjadi lebih berat. Oke, baik. Berarti penting. Nah, pertanyaan satunya, dok, ini terkait cara menjaga pola hidup sehat selain tidak stres tadi seperti apa? Ya, yang pertama adalah makan makanan yang bergizi ya. Jadi nggak usah diet dulu, sekarang kita asupan makannya kita tingkatkan dengan gizi yang baik. Yang kedua adalah jangan begadang, istirahat yang cukup ya. Kemudian jangan merokok dan minum alkohol, dan tetap olahraga setengah jam 2 hingga 3 kali sehari. Oke, berarti memang menjaga kesehatan fisik dan juga mental menjadi krusial begitu ya, dok ya, untuk menghadapi COVID-19 ya. Baik, baik. Baik, nah terima kasih Dokter Jaka sudah bergabung bersama kami di segmen Dokter Menjawab hari ini. Dan semoga semua tips serta pertanyaan yang sudah dijawab ini bisa berguna dan bisa Anda terapkan di rumah begitu ya. Karena CNN Indonesia News Update akan segera kembali, tetaplah bersama kami.